dasarnya itu seperti itu. Jadi kalian bisa teruskan. Yang penting sudah tahu cara mengklasifikasikan dan memberi label di Polygon. Nah, sekarang itu untuk garis. Untuk garis itu caranya juga sama. Kita masuk ke ini, kita save dulu supaya layernya itu tersave. Jadi yang udah kita itu tersave. Kemudian toggle editingnya kita nonaktifkan. Selanjutnya kita membuat layer yang namanya line. Nah, kita buat create layer, new save file, kemudian kita save. Kita bikin line, save, kemudian ini kita ubah ke line, kemudian kita ubah sistem koordinatnya. Kemudian di sini kita buat misalnya garis apa sih itu, dia namanya add fill. Kemudian kita mau tahu panjang, kemudian decimal number, presisinya 3. Oke, kita okekan. Nah, sekarang kita coba digitasi bagian ini misalnya. Nah, ini kan juga lumayan bisa digitasi coba ya. ID-nya 1, kita anggap aja lah sesar ya. Oke, kemudian ini. Nah, ini yang saya bilang tadi, usahakan ketika dia berpotongan, dia tidak terpotong agar tidak terjadi overshoot maupun undershoot. Caranya gimana? Kita harus paskan ujungnya itu ke ujung bagian sini. Nah, ini kan nampak nih udah pas. Kita kliknya di sini, jangan di luar sini. Di sini kita klik. Nah, udah pas. Kemudian kita lanjutin digitasi kita. Lanjutin ini misalnya. Oke, ini aja besar 2. Ini kan yang berpotongan. Kalau ini misalnya yang hanya di ujung ya. Nah, garis juga. Oke, misalnya udah 3 ini kan. Kita save, kita nonaktifkan toggle editingnya. Nah, oke, di sini pasti tidak akan ada perpotongan, tidak ada undershoot ataupun overshoot karena skalanya sudah saya zoom nih. Artinya apa? Kalau ada gap itu bakal tidak merepresentasikan keadaan aslinya. Nah, kemudian bagaimana cara mengeluarkan label atau simbologinya? Sama seperti yang tadi, label, simbologi dan segala macam itu sama. Nah, yang saya ingin tunjukkan di sini bagaimana cara memunculkan luas dan panjangnya. Oke, kita coba ke Polygon lagi. Kita klik kanan, open attribute table. Nah, open attribute table ini adalah isinya apa yang telah kalian digitasi. Jadi semua yang telah kalian digitasi sesuai dengan layernya. Kalau Polygon dia Polygon, kalau line dia line. Dia bakal masuk ke tabel atribut. Jadi atribut dari si layer tuh inilah dia. Nah, bagaimana cara memunculkan luasnya? Kita masuk ke yang namanya open field calculator. Jadi dari sinilah kita bisa menghitung berapa luasan dari daerah Polygon tersebut. Kita masuk, kemudian kita update existing field. Dan kita pilih, misalnya kita mau pilih daerah kita mau pilih kan luas, cari luas, pilih luas. Kemudian kita klik di sini, luas itu kan bahasa Inggrisnya area. Nah, kita pilih yang ada tanda dolarnya. Kita klik 2 kali. Nah, kita oke. Nah, bakal muncul dia berapa luasannya. Nah, luasannya ini biasanya standarnya itu meter persegi. Jadi satuan dari luas ini meter persegi gitu. Ini cara memunculkan luas di Polygon. Bagaimana cara memunculkan panjang di line? Sama caranya, cuman kodenya aja yang berbeda. Jadi kita masuk ke field calculator, kemudian exciting field, kemudian kita pilih panjang. Nah, panjang itu kan bahasa Inggrisnya length. Kita pilih yang dolar. Oke. Nah, sudah terdata lah panjangnya. Berapa sih panjang garisnya itu? Ada yang 2000, ada yang 10.000 malah. Ini satuannya meter. Nah,
seperti itulah kalau misalnya kita pengen mencari luas dan panjang. Oke. Nah, lebih gampang lagi untuk poin. Kalau poin itu kita langsung masuk ke sama new set file, kemudian kita pilih, kita buat poin. Dan ini kan sudah poin, kita ubah sistem koordinatnya, kemudian kita buat misalnya poin. Oke, kalau poin kita nggak butuh yang namanya luas atau panjang, kita cuma bikin poin aja gitu. Kemudian oke. Nah, untuk poin ini sangat gampang, kita cuma titikin. Misalnya ini, misalnya tadi ada sebuah desa, nama desanya apa ya? Nah, misalnya nih ada Nangakalis. Nangakalis itu kan sebuah titik, jadi kita tinggal titipkan aja titik ID 1. Jadi ID itu kan kalau untuk poin itu berbeda, ada desa, ada rawa, ada segala macam. Nah, kalau desa dia ID-nya 1, misalnya ID untuk desa itu 3, ya semua 3 gitu. Jangan nanti ada yang 3, ada yang 2. Jadi di sini desa kita masukin 1, namanya Nangakalis. Oke. Nah, udah terdigitasi dia. Dan contoh ini ada, ini ada lapangan terbang, kita bikin lapangan terbang misalnya, ID-nya 2. Terbang, oke. Misalnya ada ini ada apa nih? Ada dompak, ada yang lain sebagainya. Misalnya dia ada rawa. Oke, kita anggap aja rawa. Berarti 3 rawa. Oke. Sama seperti tadi, untuk mengklasifikasikannya kita tetap pilih yang namanya properties, kemudian simbologi, kemudian kita pilih yang kita kategorikan berdasarkan poinnya. Classify, yang paling bawah kita hapus, dan kita apply, kita oke. Nah, bakal muncul nih lapangan terbang, Nangakalis, rawa, jadi bakalan muncul ya. Bakalan muncul. Oke, itu untuk digitasi. Nah, ini kan caranya. Nah, kalau hasil akhirnya tuh seperti apa? Oke, saya bakal coba simpan dulu. Nah, seperti inilah hasil akhir dari digitasi tadi. Nah, kalau kita misalnya sudah mendigitasinya secara lengkap gitu, nah seperti inilah. Ini coba saya hilangkan petanya, kita zoom sebesar peta, seperti inilah. Jadi di sini sudah ada poligon, polyline, dan poin. Kita coba lihat atribut tabelnya. Nah, di sini nampak nih namanya, luasnya. Jadi sudah jelas terlihat di atribut table. Di polyline juga ada. Misalnya ada gawir, ada yang lain sebagainya. Ada kelurusan sesar, kontak geologi, dan lain sebagainya. Itu sudah ada di atribut table ini. Jadi kita semua informasi itu ada di atribut table. Nah, setelah kita mendigitasi, artinya kan kalau kita mendigitasi ini kan walaupun kita menggunakan laptop atau komputer kan kita tetap aja ada kesalahan gitu, walaupun kita sudah menggunakan mapping tool. Nah, bagaimana sih cara mengecek berapa banyak kesalahan kita? Caranya itu kita masuk ke vektor dan kita topologi checker. Nah, di topologi checker ini kita bisa ngecek berapa banyak sih kesalahan kita dalam mendigitasi, sesuai dengan kesalahan-kesalahan seperti gap, overlap, undershoot, dan overshoot gitu. Kita coba yang untuk polygon aja biar lebih gampang. Oke, di sini kita untuk mengeceknya kita harus buat aturan. Kita membuat aturannya sendiri. Oke, misalnya kita mau ngecek yang polygon. Apa aturannya? Must not overlap. Jadi nggak ada overlap. Kemudian add rule. Kita hapus add rule. Kemudian polygon must not have gap. Nah, dua aturan ini yang paling dasar sudah kita tentukan. Nah, kemudian kita langsung cek menggunakan ini, validate all. Nah, kita validasi, ternyata tidak ada kesalahan. Nah, semakin
tidak ada kesalahan, dia semakin bagus artinya. Tapi yang namanya manusia, walaupun ada salah, tetap ada toleransinya. Tapi jangan sampai kesalahannya itu besar, atau misalnya gapnya itu lebih dari 20, lebih dari 10, itu jangan. Jadi semakin diminimalisir semakin baik gitu. Nah, itu tadi untuk cara mengecek bagaimana kesalahan itu apakah kita buat atau enggak. Kemudian kita juga bisa melakukan analisa semacam apa gitu. Tapi itu tidak bakal saya jelaskan. Itu hanya sekedar kode bahwa untuk materi selanjutnya saya bakal bahas mengenai query. Saya bakal bahas singkat. Jadi query itu adalah suatu materi yang kita gunakan untuk menganalisa. Jadi kita bisa menganalisa suatu permasalahan melalui peta yang sudah ada. Misalnya kita sudah membuat peta nih, kita mau tahu misalnya di suatu daerah itu ada gunung aktif, anggap aja gunung A. Nah, gunung ini sering erupsi akhir-akhir ini. Dia sering menyemburkan debu panas sehingga dapat mengancam desa di sekitar gunung. Nah, biasanya kalau dia sekali erupsi itu debu panasnya itu bisa sampai 5 kilo sampai radius 5 kilo. Nah, kira-kira desa mana yang bisa terdampak dari erupsi gunung tersebut? Nah, itu sebuah permasalahan yang bisa kita analisa melalui QGIS ini. Tapi itu di video selanjutnya. Untuk video kali ini mungkin sekian. Terima kasih kepada yang sudah menonton. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Untuk video selanjutnya itu mengenai query. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.